Perkenalkan, nama saya Arleni Nabu, NIM 1.02021.0132, kelas D semester 2, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam kehidupan bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, misalnya siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintah dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali berhubungan dengan cara-cara pemerintah dijalankan, misalnya bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar orang lain. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagaimana dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijalankan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang muncul dari benak Anda misalnya sebagai berikut. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? A. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? C. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tertentu? 2. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana bentuk wujudnya? Apakah materi muatannya? B. Apakah konstitusi itu selalu tertulis? C. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? D. Apakah konstitusi demikian itu efektif dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menanya, kita mempunyai sejumlah pertanyaan yang sangat penting, yakni mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis, bagaimana serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah, lalu timbul pandangan belum aminium contras omnes, atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum uninius. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectio. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka,
ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang berlakuan setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang 1945 mulai berlaku sebagai hukum negara yang mengatur ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semua undang-undang negara 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang, dinamika konstitusi yang akan terjadi di Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgenis konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Bagaimana hasil perubahan Undang-Undang 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang 1945. Perubahan Undang-Undang 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang NRI 1945 rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga-lembaga negara dibentuk dijalankan. 2. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, memberi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Praktik kewarganegaraan 4. Materi muatan Undang-Undang RI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam Undang-Undang 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih.